Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini masuk ke pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga mengenai analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirement analysis ya. Nah, di sini materi pertemuannya ada dua, yaitu satu kebutuhan perangkat lunak dan yang kedua adalah analisa kebutuhan perangkat lunak. Oke, kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai sesuai kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen formal lainnya. Ya, jadi memang sebelum bikin perangkat lunak biasanya kita menentukan ini dulu ya, kontraknya dulu, standarnya, spesifikasi, kemudian dokumen formal lainnya ya, pokoknya ya perjanjian lah ya, perangkat lunaknya mau dibikin seperti apa gitu, karena ada penjelasannya. Nah, kemudian secara kategori ada tiga ya jenis kebutuhan perangkat lunak. Ada kebutuhan fungsional, kebutuhan antarmuka, dan kebutuhan unjuk kerja. Nah, yang pertama kebutuhan fungsional atau functional requirement, disebut juga kebutuhan operasional ya. Kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi dari perangkat lunak tersebut. Nih contohnya, perangkat lunak itu nanti bisa nyimpen ya, bisa cetak, bisa menampilkan informasi ya, kemudian bisa ubah ya, kemudian setelah diubah itu kan berarti update ya, simpan juga ya. Nah ya contohnya itu bisa nyimpan, cetak, menyajikan informasi yang pengirimannya dalam terpendek gitu. Nah kemudian yang kedua ada kebutuhan antarmuka ya, berarti menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras perangkat lunak atau basis data ya, jadi dia terhubung nih. Nah contohnya ini akses ke basis data yang menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity ya. Kemudian perangkat lunak untuk memasukkan data menggunakan keyboard, mouse, dan scanner ya, contohnya harus diklik lah atau diketik dulu lah gitu kan, atau kalau misalkan dokumen laporan harus di scan dulu baru bisa dimasukkan, nanti disimpan gitu ya. Nah kemudian ada kebutuhan unjuk kerja atau performance requirement ya, yang kebutuhan yang menetapkan karakteristik untuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak seperti kecepatan, ketepatan, atau frekuensinya. Nah contohnya waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit ya, jadi kalau misalkan udah klik tampil ya jangan lama-lama tampil ya gitu, webnya itu bisa meresponnya cepat gitu ya. Nah kemudian perangkat lunak harus mampu mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi ya, nomor transaksinya makanya dibuat unik ya, dan harus bisa menampung yang banyak gitu ya, sebaiknya bisa menampung data yang banyak, jadi setiap transaksi dalam 1 hari itu bisa kita input sebanyak mungkin gitu ya. Kemudian ada analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirement analysis. Ini merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak ya, analisis di tahap awal ya. Nah proyek-proyek perangkat lunak yang besar, analisis kebutuhan dilaksanakan setelah adanya keputusan untuk merencanakan pembangunan atau pengembangan suatu perangkat lunak. Nah tahap analisis ini adalah tahap pengumpulan kebutuhan dari semua elemen ya, elemen yang nanti ada di perangkat lunak itu yang mau dibangun gitu ya. Nah tahap ini dibentuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, fungsi perangkat lunak yang dibutuhkan itu apa saja, performansi atau unjuk kerjanya itu, kemudian penjadwalan proyeknya, identifikasi sumber daya manusianya atau perangkat kelas perangkat lunak yang dibutuhkan itu apa saja, lalu taksiran biaya dari pengembangan perangkat lunak itu berapa ya. Jadi ini masuknya ke tahap analisis ya. Nih ya, mulai dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunaknya, fungsi perangkat lunaknya, lalu performansi kerjanya, lalu penjadwalan proyeknya, lalu identifikasi sumber dayanya ya, lalu taksiran biayanya. Oke. Nah, analisa kebutuhan ini memungkinkan pengembang membangun model-model yang diterjemahkan ke dalam data, arsitektur, antarmuka, dan prosedural perancangan menjadi perangkat lunak. Ya, ini menurut si Prasman. Nah, sedangkan menurut si Haan, analisa kebutuhan merupakan proses mendapatkan, mengklasifikasikan, dan menstrukturisasi informasi yang dilakukan oleh
prerekayasa ketika berusaha memahami semua bagian dari permasalahan dan hubungannya. Jadi intinya sebenarnya sama aja ya, mau menurut Pressman atau menurut si Haan itu sama aja, intinya sama ya. Nah, ini ada kegunaan dan prinsip analisis kebutuhan ya. Kegunaan analisis adalah untuk memodelkan permasalahan dunia nyata agar dapat dimengerti. Nah, permasalahan dunia nyata harus dimengerti dan dipelajari supaya spesifikasi kebutuhan perangkat lunaknya dapat diungkapkan atau nanti bisa digambarkan gitu ya. Nah, ini pada dasarnya semua metode analisis memiliki prinsip analisis yang sama, yaitu menggambarkan domain informasi masalahnya itu seperti apa ya, kemudian identifikasi fungsi perangkat lunaknya, lalu menghasilkan model atau gambaran informasi, fungsi dan perilaku yang nanti dibagikan secara rinci pada sebuah model lapisan atau hierarkinya antar mukanya itu nanti seperti apa ya. Contohnya ini ada software interface, hardware interface, user interface, dan communication interface. Nah, yang keempat, informasi pokok pada tahap analisis memudahkan tahap implementasi yang lebih rinci. Nah, tujuannya yaitu memahami masalah yang akan dibuat secara menyeluruh nantinya ya. Kemudian ada menjabarkan kebutuhan pemakai ya, dijabarkan nanti apa saja yang dibutuhkan oleh si user. Nah, kemudian mengidentifikasikan atau mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pemakai ya. Misalkan harus klik ini, harus ketik ini gitu ya. Jadi sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemakai. Nah, kemudian ada meletakkan dasar-dasar untuk tahap perancangan perangkat lunak, lalu mengetahui ruang lingkup produknya ya. Kemudian analisis yang baik akan mengungkapkan hal-hal yang penting dari permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting. Nah, pentingnya analisis kebutuhan ini ya supaya nggak gagal gitu ya, intinya ya, supaya meminimalisir kegagalan lah gitu ya. Terus memang banyak kegagalan proyek perangkat lunak ya, karena memang nggak lengkap dari definisi kebutuhan di awalnya ya. Produk perangkat lunak yang tidak sempurna akan dihasilkan karena kesalahan pada saat menentukan spesifikasi kebutuhan. Jika kesalahan tersebut diketahui di akhir, maka siklus pengembangan usaha untuk memperbaikinya akan sangat mahal. Oke, yang selanjutnya ada tahap analisis kebutuhan ya. Ini tahap kebutuhan perangkat lunak dimulai dengan adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian. Ya, orientasi aplikasi, masalah misalnya inventory ya. Contohnya nih ya. Kalau dari aplikasi misalnya inventory. Nah, ada juga orientasi bisnis, misalnya produk baru, peramalan pendapatan ya. Itu dari orientasi bisnis. Kemudian kalau dari peningkatan produk itu biasanya pemeliharaan ya. Nah, munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru, biasanya itu adanya masalah sama adanya ide baru gitu ya. Kemudian tahap kebutuhan berakhir apabila deskripsi lengkap dari perilaku eksternal yang akan dibangun sudah didapat, termasuk dokumentasi seluruh antarmuka perangkat lunak dengan lingkungannya. Contohnya perangkat keras, perangkat lunak lain, dan pemakainya atau usernya, yang dicatat dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL atau Software Required Specification. Ya, selanjutnya secara teknis ya, ini menurut Yasin 2012, pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan PL pada dasarnya terdiri dari urutan aktivitas ya, antara lain mempelajari dan memahami persoalan, kemudian identifikasi kebutuhan pemakai, lalu definisi kebutuhan perangkat lunak, lalu membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, lalu mengkaji ulang atau review ya dari kebutuhannya. Nah, untuk nomor 1 dan 2 ini biasanya bisa dijadikan satu ya, antara dia mempelajari persoalan yang ada sama identifikasi kebutuhan pemakainya, biasanya bisa dijadikan satu. Nah, yang pertama di tahap ini ya, dalam tahap mempelajari dan memahami persoalan,
biasanya dapat ditentukan dari identifikasinya itu siapa si pemakainya yang akan menggunakan perangkat lunak nanti ya. Kemudian di mana ya perangkat lunak itu digunakan, lalu pekerjaan apa ya dari user yang akan dibantu oleh perangkat lunak, aktivitas apa gitu ya. Nah, kemudian dari dan sampai mana cakupan pekerjaan tersebut dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Dan apa yang terjadi atau apa yang menjadi kendala atau keterbatasannya dilihat dari sisi teknologi yang akan digunakan atau dari sisi hukum dan standarnya. Nah, yang ini adalah masih lanjutannya ya, perumusan dari proses bisnis, yaitu salah satu cara mempelajari dan memahami kebutuhan perangkat lunak pada aplikasi bisnis adalah dengan merumuskan proses bisnis ya. Nah, bisnis proses ini adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan si proses awalnya. Ya. Nah, analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Nah, perumusan proses bisnis mencangkup ya siapa pemakai yang menggunakan PL. Kita tentuin dulu usernya yang mau make ya. Kemudian di mana PL tersebut nanti digunakan, lalu apa saja aktivitasnya ya, aktivitasnya apa saja, dan lalu mekanismenya bagaimana, lalu apa yang menjadi kendala, lalu fungsi apa yang diinginkan yang ada di dalam PL-nya itu mau ada fungsi apa aja, lalu kelakuan sistem yang diharapkan atau timbal balik dari sistemnya itu apa gitu. Kalau kita klik ini nanti timbal baliknya apa gitu ya. Nah, cara-cara yang digunakan untuk dapat memahami masalah biasanya adalah dengan metode pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini sumber datanya ada data primer dan data sekunder. Ya, kalau data primer ini didapat dari nanti proses wawancara, observasi, tes, kuesioner ya, yang ada daftar pertanyaannya itu, lalu pengumpulan fisik dan percobaan laboratorium. Itu data primer. Tapi kalau data sekunder biasanya ini yang diperoleh dari sumber lain gitu ya, atau dokumentasi lembaga seperti dari Biro Pusat Statistik, rumah sakit, lembaga atau institusi ya. Nah, ini ada metode pengumpulan datanya, terdiri dari kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumen ya. Nah, kuesioner ini daftar pertanyaan ya, jadi dibuat daftar pertanyaan tertulis, nanti daftar pertanyaan itu ditujukan ke responden. Nanti jawaban dari responden itu bisa kita catat ya, atau kita rekam di sini ya bilangnya ya. Nah, kemudian observasi ini melakukan pengamatan ya, melibatkan semua indera. Indera ini maksudnya indera, bukan indera orang ya, tapi indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa ya, semua dilibatkan. Nah, pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam atau elektronik. Misalkan ya kalian bisa videoin atau bisa direkam suaranya atau gimana gitu ya, bisa seperti itu. Nah, wawancara, pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung. Kalau tadi kuesioner dia secara tulisan ya, dari pertanyaan yang ditulis nanti dikasih ke responden. Nah, kalau ini langsung wawancara ke pihak terkaitnya gitu ya, bisa lewat telepon, tatap muka atau telekonferensi bisa ya. Nah, kemudian ada dokumen. Dokumen ini pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi. Dokumen yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan data. Ya, bisa ngambil di perpustakaan, bisa ngambil di online juga bisa ya, searching Google bisa, di jurnal bisa ya, asalkan jelas ya. Kalau di Google itu biasanya kita kalau untuk penelitian ini ambilnya dari jurnal-jurnal yang sudah ada gitu ya, jurnal yang sudah terbit sebelumnya yang pernah membahas tentang tema yang hampir sama dengan yang kita mau bahas nantinya gitu. Ya, hasil pemahaman masalah tersebut selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk model-model tertentu sesuai dengan jenis masalahnya, misalnya menggunakan diagram use case, activity pada UML ya.
digambarkannya menggunakan UML lah gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini tahap mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Ya, jadi ini bisa barengan sama yang tahap pertama tadi ya. Karena ya kita ngelihat nih nanti si pemakainya itu siapa gitu kan, terus fungsi apa yang diinginkan sama si pemakai gitu kan, nanti yang mau ada fungsi apa nih di perangkat lunaknya, kita juga kan pasti terhubung dengan si usernya ya. Kemudian data atau informasi apa yang akan diproses, kelakuan sistem yang diharapkan seperti apa, kalau misalkan ternyata salah upload nanti tampilnya seperti apa gitu, salah input tampilnya seperti apa gitu. Terus antarmuka apa yang tersedia ya, hardware, kemudian software, komunikasi interface-nya apa saja ya yang tersedia. Lalu di sini kita butuh komunikasi ya atau brainstorming yang intensif ya sama usernya nanti. Kemudian prototipe perangkat lunak atau screen snapshot-nya, lalu data dan dokumen yang lengkap. Kemudian yang ketiga ada mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Ya, saat mengidentifikasi kebutuhan pemakai, informasi yang diperoleh belum terstruktur. Nah, maka dari itu ini contohnya ya, ungkapan kebutuhan pemakai di bagian akuntansi. Informasi neraca bisa saya lihat kapan saja, misalkan. Kalau misalkan klik itu nanti munculnya ini. Terus saya ingin data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal. Nah, ini kayak misalkan kita kan kalau ngobrol sama ini ya user ya, bukan programmer yang bisa ngobrol secara langsung, tapi si bagian analisis ini ya. Contohnya ya ini, kalau misalkan di bagian akuntansi biasanya si pemilik dia pengennya gini, informasi neraca saya nih bisa saya lihat kapan aja gitu. Itu caranya gimana? Nah, nanti di tahap ini ya, kebutuhan pemakai yang belum terstruktur ini nanti dibuatkan analisis, diklasifikasikan dan diterjemahkan ke dalam kebutuhan fungsional antarmuka unjuk kerja perangkat lunak. Ya, jadi kita buatkan nih, saya ingin data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal. Karena ini nggak kalau orang awam ngobrol sama programmer nggak bisa. Programmer akan bingung gitu ya, makanya butuhlah si analisis ini. Oke ya, jadi nanti dari bahasa ini nanti akan diterjemahkan oleh si bagian analisis, kebutuhan fungsionalnya, lalu kebutuhan antarmukanya, kebutuhan unjuk kerjanya gitu ya. Contohnya ini, saya ingin data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal ya. Jadi kebutuhan fungsionalnya ada entry dan rekam data transaksi penjualan, kemudian retrieve nilai transaksi penjualan untuk periode tertentu ya, sesuai dengan yang diinputkan di keyboard, kemudian rekam nilai akumulasi transaksi penjualan periode tertentu ke jurnal umum ya, berikut dengan akunnya. Contohnya ini akunnya kas misalkan ya. Kemudian kebutuhan antarmukanya ini antarmuka pemakai untuk merekam data penjualan, kemudian antarmuka pemakai untuk menyajikan dan menjurnalkan informasi nilai transaksi penjualan periode tertentu, dan jaringan lokal untuk menghubungkan perangkat lunak aplikasi di bagian penjualan dengan perangkat lunak aplikasi di bagian akuntansi gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan unjuk kerjanya ya, di sini ada proses jurnal hanya dapat dilakukan sekali setelah data transaksi penjual direkam. Lalu ada otoritas pemakaian ya perangkat lunaknya ini dan akses data sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Nah, dari bahasa-bahasa analisis ini nanti dibuat deh simbol-simbolnya atau dibuat gambaran ya, modelnya. Nah, sebagai gambarannya ini, kebutuhan fungsional dapat dimodelkan dengan menggunakan ini, data flow diagram, kamus data, spesifikasi proses jika menggunakan teknik terstruktur ini ya. Tapi kalau menggunakan pendekatan objek ya, pendekatan berbasis objek, maka dia bisa menggunakan diagram use case, activity diagram, dan UML yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi dilihat nanti kalau pendekatan objek ya berarti menggunakannya ini UML ini gitu ya. Kalau saat ini sepertinya sudah menggunakan UML semua ya. Nah, kemudian
Yang keempat adalah membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Ya, semua kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya itu akan dibuat dokumentasinya. Ya, nah SKPL namanya ya, atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini harus dapat menyatakan secara lengkap apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, termasuk deskripsi lengkap dari semua antarmuka yang nanti digunakan. Ya, jadi SKPL ini banyak banget dokumentasi yang saling melengkapi ya. Nah, kemudian nomor 5 itu mengkaji ulang atau review kebutuhannya. Proses untuk validasi SKPL apakah sudah konsisten, lengkap, sesuai sama yang diinginkan si user ya. Kemudian proses ini mungkin dilakukan lebih dari 1 kali ya, reviewnya pasti lebih dari 1 kali. Kemudian seringkali muncul kebutuhan baru dari user. Kemudian diperlukan nego dulu ya antara pihak pengembang sama pemakainya nanti, ya pokoknya harus disepakati gitu ya, sesuai dengan win-win solutions gitu. Nah, ini ada contoh studi kasus dan pembahasannya ya. Ada perumusan proses bisnis. Perusahaan anonim ya melakukan transaksi pembelian barang. Kebutuhan perusahaan kepada supplier. Proses berawal dari bagian pembelian melakukan pemesanan barang, lalu mulai dari proses pemesanan barang, bagian pembelian mengirimkan surat pesanan kepada supplier. Setelah barang yang dibeli diterima oleh bagian pembelian, maka akan dicek dulu antara surat pesanan dan surat jalannya sama atau tidak ya. Atau ada barang cacat rusak dari barang yang dipesan atau tidak gitu ya. Nah, barang yang diterima akan dicatat dalam transaksi pembelian yang akan mempengaruhi stoknya dan akan membentuk jurnal pembelian. Semua transaksi yang terjadi akan dibuatkan laporannya berupa laporan pemesanan, laporan pembelian, dan laporan retur untuk pimpinan. Jika terjadi barang rusak, maka akan dilakukan retur dan membuat surat retur yang ditujukan ke supplier. Barang yang sudah diterima akan diselesaikan pembayarannya dari faktur yang dikirimkan oleh supplier ya untuk bagian keuangan, dan bagian pembelian akan mendapatkan info pembayaran. Nah, yang selanjutnya ini ada perencanaan atau planning ya. Perencanaan atau planning ini disusun berdasarkan masalah yang dihadapi untuk dicarikan solusinya, setiap solusinya ya. Nah, kasus sistem pembelian pada perusahaan anonim itu satu sistem yang akan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, diantaranya permasalahan penyimpanan data dan dokumen. Yang kedua, sistem dapat membantu proses pencatatan keuangan. Ya. Nah, analisis kebutuhannya ya. Satu contohnya untuk pemakai sistem, bagian pembelian dan pimpinan ini ya, pemakainya atau usernya ya, ada bagian pembelian dan pimpinan. Nah, yang kedua, di mana perangkat lunak digunakan? Di sistem pembelian. Ya, yang ketiga ada data dan informasi yang akan diproses. Contohnya ada data barang, data supplier, data akun, pesanan, retur, pembelian, laporan ya, itu data-datanya atau informasi-informasinya. Nah, yang keempat, proses bisnis sistem pembelian dari proses pemesanan, proses penerimaan barang, sampai ke proses laporan. Ya. Nah, proses pemesanan ini dimulai dari bagian pembelian mengirimkan surat pesanan kepada supplier. Nah, proses penerimaan barang, bagian pembelian menerima barang dan surat jalan, ya. Kalau barangnya datang itu dicek dulu sesuai atau tidak dengan surat jalannya gitu ya. Akan dicek antara surat pesanan dan surat jalan diterima, kemudian cek kondisi barang itu pasti ya. Jika tidak sesuai maka akan dibuatkan retur. Jadi kalau ada barang yang datang tapi rusak itu akan dibuatkan retur untuk diserahkan ke supplier kembali. Barang yang diterima akan dicatat dalam transaksi pembelian yang akan mempengaruhi stok dan akan membentuk jurnal pembelian. Lalu ada proses laporan. Semua transaksi yang terjadi akan dibuatkan laporannya berupa laporan pesanan barang, laporan pembelian, dan laporan retur barang yang akan diserahkan ke pimpinan. Ya, nah ini hasil pengumpulan data atau dokumennya. Dan ada dokumen masukan, ya.
ada surat jalan ya. Surat jalan sebagai bukti penerimaan barang, fungsinya, nama dokumennya surat jalan, lalu sumbernya dari supplier, tujuannya ke bagian pembelian. Medianya adalah kertas. Nah, jumlahnya berapa lembar ditulis. Kemudian frekuensinya ya setiap terjadi pembelian barang gitu ya. Nah, bentuknya ini nanti dilampirkan di A1. Oke, kalau sebelumnya ada contoh untuk dokumen masukan, nah ini ada contoh untuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran ini terdiri dari surat pesanan pembelian, retur, laporan ya, segala jenis laporan itu masuknya ke dokumen keluaran. Nah, ini contoh yang surat retur ya, nama dokumennya surat retur, kemudian fungsinya ini ya sebagai bukti retur barang, sumbernya dari bagian pembelian dan tujuannya ke supplier ya. Kemudian medianya adalah kertas, jumlahnya 1 lembar atau nanti berapa lembar disebutkan saja. Frekuensinya setiap terjadi retur barang ya. Jadi surat ini keluar ketika memang ada transaksi retur barang. Nah, bentuknya B1. Kalau dokumen masukan biasanya A1, A2, A3. Nah, untuk dokumen keluaran ini jangan dijadikan A4 tapi B1, B2 dan B3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada kebutuhan fungsional akan sistem pembelian. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah tahu kita ya kebutuhan usernya itu apa saja, dijabarkan seperti ini. Ini namanya kebutuhan fungsional ya dari sistem pembelian tersebut. Tadi kan sudah didapatkan bahwa usernya itu ada 2, bagian pembelian dan pimpinan. Nah, dijabarkan saja bagian pembelian itu kebutuhan fungsionalnya apa saja. Contohnya seperti ini. Dapat mengolah data barang, dapat mengolah data supplier, dapat mengolah akun, dapat membuat pesanan, membuat retur, mengolah transaksi pembelian, membuat jurnal pembelian, dan membuat laporan. Nah, sedangkan pimpinan hanya bisa melihat laporan seperti itu. Ini namanya kebutuhan fungsional. Nanti dijabarkan kebutuhan fungsionalnya seperti ini. Mau ada 2 user kah, 3 user kah, atau 4 user, itu dijabarkan semua seperti ini. Nah, yang selanjutnya ini ada pembahasan tugas analisa dan desain perangkat lunak ya. Ini di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga ini memang ada tugas studi kasus ya. Nah, di sini diperintahkan untuk membuat kelompok yang satu kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang dalam satu kelas. Ini nanti disesuaikan saja jumlah mahasiswanya ada berapa, lalu dibagi rata setiap kelompoknya. 3 lah, boleh 3 atau 4 orang. Nanti kita lihat dulu jumlah mahasiswanya ada berapa. Kemudian anggota kelompok tidak boleh berganti sampai akhir semester ya. Jadi ini itu studi kasus ini tadi kan sudah dijelaskan di awal ya, di pertemuan 1 ada selain tugas portofolio ada juga tugas studi kasus setiap pertemuan 3 sampai 6 dan 9 sampai 12 kalau tidak salah. Nah, ini untuk mengerjakan studi kasus yang seperti ini. Jadi sebaiknya kelompoknya tidak usah ganti-ganti gitu. Ya, jadi diterusin aja sampai akhir semester nanti ya itu aja orangnya gitu ya. Nah, kelompok harus persetujuan itu udah. Kemudian kelompok disarankan sama dengan mata kuliah web programming 3 ya. Nah, tentukan tema yang diambil. Tema boleh berupa perangkat lunak bisnis, sains, game ya, boleh nanti kalau misalkan kalian mau bikin game kalian bikin analisanya seperti apa gitu. Tema tidak boleh berganti sampai akhir semester. Kemudian berdasarkan tema masing-masing kelompok, nah ini disusun ya. Yang jadi tugas kalian adalah menyusun ini. 1, perumusan proses bisnis, lalu perencanaannya, lalu analisa kebutuhan perangkat lunaknya apa, kemudian hasil pengumpulan datanya seperti apa, lalu kebutuhan fungsionalnya. Ya, sampai yang tadi terakhir mulai dari perumusan proses bisnis ya yang sudah dijelaskan di awal sampai dengan kebutuhan fungsionalnya itu disusun nanti ya oleh satu kelompok ini ya 3 atau 4 orang tadi ya, dibagi-bagi saja tugasnya seperti itu. Kemudian ada ini ketentuan untuk materi tulisannya. Ya, tugas disusun dalam bentuk paper atau makalah dengan sistematika yang telah ditentukan pada pertemuan 1. Nah, ketentuan teknik penulisan, nah ini ada seperti ini mengajarkan kalian untuk nanti lebih mudah untuk menyusun skripsi karena ya kurang lebih skripsi pun nanti akan
instruksikan seperti ini gitu, menggunakan kertas ini, lalu beratnya sekian kan, marginnya sekian, lalu jarak pengetikannya itu double, seperti itu, jenis hurufnya ini, size-nya sekian gitu ya, itu akan ditentukan seperti ini. Jadi sama aja kalian latihan membuat skripsi gitu. Nah, yang selanjutnya ini tugas kelompok yang sudah dijelaskan di awal juga ya, ada terjadi di sini untuk tugas kelompok ini ada 2 tahap ya. Yang pertama, tahap pertama ini pada pertemuan 6 dikumpulkan berupa bagian awal bab 1 sampai dengan bab 3.3. Ya, ini untuk pengumpulannya di tahap 1 di pertemuan ke-6. Lalu tahap keduanya di pertemuan di 12 ya. Itu mulai dari 3.3 sampai dengan akhir yang lampiran-lampiran itu di tahap 2. Ya, jadi memang dicicil ya. Jadi nggak langsung dari bab 1 sampai ke akhir, tapi ya memang dibagi jadi 2 seperti itu. Nah, laporan ini nanti dipresentasikan di pertemuan ke-13 dan 14 seperti itu. Ini sistematika laporan tahap 1 ya. Tahap 1 mulai dari lembar judul, daftar isi, lalu daftar gambar, daftar tabel. Ini nanti menyesuaikan. Kalau misalkan memang sampai bab 3 ini belum ada daftar tabel, ya nggak masalah, tidak ada isinya, tapi dibuat aja dulu daftar tabelnya ini gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti mulai di tahap kedua, kalian pengerjaan tahap 2 sudah ada tabel, gambar di bab 4 kan biasanya lebih banyak ya, bab 3.4 sampai bab 4 itu banyak tabel nanti bab 3-nya. Nah, itu ya baru dimasukkan, jadi menyesuaikan saja untuk daftar isi gambar tabel. Kemudian bab 1 ada pendahuluan, isinya latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian yang digunakan apa, pengumpulan datanya bagaimana tekniknya, nanti dijelaskan apa hanya ada wawancara dan studi pustaka atau observasi dan studi pustaka atau tiga-tiganya ada, seperti itu. Kemudian ada metode pengembangan software. Ini mau dipakainya apa? Metode waterfall, metode prototype atau apa gitu ya, dijelaskan juga di sini. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup itu berarti cakupan sistem yang kalian ambil itu atau sistem yang nanti dibuat itu cakupannya apa saja, mulai dari misalkan ada halaman login, kemudian kayak tadi halaman kelola data barang misalkan, atau halaman retur seperti itu ya, dijelaskan di ruang lingkup ini. Kemudian ada bab 2 landasan teori, ini seputar teoritis semua ya, konsep dasar perangkat lunaknya, tambahkan jurnal sebagai referensi. Kalaupun memang ambilnya dari buku, jelaskan itu bukunya siapa yang dipakai. Nah, kemudian ada teori pendukung. Teori pendukung kayak misalkan pengertian yang metode waterfall itu apa ya pengertiannya, kemudian yang diambil itu kan tekniknya wawancara dan misalkan seperti itu. Nah, itu dijelaskan juga di pertemuan kedua ini, bab 2 ini sebagai teori pendukung. Kemudian ada 2.2 yaitu peralatan pendukung. Ini menjelaskan UML ya. UML itu pengertiannya apa, lalu bukunya yang dipakai siapa, atau dapat dari jurnal siapa, nanti dijelaskan tuh UML ada apa saja gitu ya. Misalkan dari tahap ada use case diagram, pengertiannya apa, lalu gambarannya misalkan simbol-simbolnya apa dijelaskan juga, sampai ke sequence diagram seperti itu juga. Nah, kemudian ada 2.2 ini entity relationship diagram. Kalian cari jurnal atau buku yang menjelaskan tentang entity relationship diagram ini, lalu diberi gambarannya seperti apa. Misalkan menurut Yesi Rituan, entity relationship diagram itu ya kayak gini, simbolnya ini, ya dijelaskan menurut dia seperti itu. Jadi jangan sampai kalian pakai di makalahnya itu, di makalah kalian IRD-nya Yesi Rituan, tapi gambarnya bukan gambarnya Yesi Rituan gitu. Jadi jangan begitu, sesuaikan saja ya. Kemudian bab 3 ini ada sampai 3.3 ya untuk tahap 1 ya, mulai dari tinjauan perusahaan. Ini kalau riset ya, nanti kan kalau skripsi harus riset. Jadi
ini pasti ada. Tapi kalau misalkan untuk saat ini kalau masih terbatas belum bisa ya, kemungkinan bisanya observasi itu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian tinjauan kasus, ada analisis proses ya, analisa prosesnya seperti apa, ini yang masih sistem berjalan di sana ya. Jadi kalau memang masih manual ya dijelaskan saja semanual-manualnya seperti apa gitu. Kemudian ada gambaran activity diagram dari si analisa prosesnya. Kayak tadi misalkan proses peminjaman buku itu dari dia datang untuk daftar ya, dijelaskan activity diagramnya juga mulai dari dia datang untuk daftar sampai dengan selesai itu seperti apa. Lalu ada dokumen input dan dokumen output, kemudian permasalahan pokoknya di sana apa sehingga kalian angkat tema tersebut, lalu ada pemecahan masalahnya bagaimana. Ya, nah kemudian bab 3.3 ini analisis kebutuhan softwarenya. Ya, analisis kebutuhan fungsional, lalu digambarkan use case diagramnya, lalu activity diagramnya. Ini yang sudah masuk ke pengembangan sistemnya ya, yang tadinya misalkan manual jadi kalian terkomputerisasi, mau dibikinin web. Nah, dijelaskan nih analisis kebutuhan fungsional tadi, usernya bisa ngapain, adminnya bisa ngapain gitu. Nah, baru digambarkan use case diagramnya serta activity diagram sesuai dengan analisis kebutuhan fungsional yang telah dijelaskan. Ini yang tahap 2 ya. Nah, tahap 2 ini sama dengan tahap 1. Jadi tahap 1-nya udah lengkap, tambahin yang ke tahap 2-nya. Mulai dari 3.4. 3.4 ini yang pertama ada gambaran dari entity relationship diagram. Artinya database kalian gambarkan apa saja entitas yang dipakai, lalu relasinya seperti apa, apakah one to many itu dijelaskan juga di gambaran entity relationship diagram ini. Kemudian ada logical record struktur ya, gambaran dari IRD yang sudah jadi gitu ya, yang sudah normal lah istilahnya, sudah normal, sudah tidak ada redundansi data kembali atau tidak ada data-data yang bentrok seperti itu ya. Itu digambarkan di logical record struktur. Kemudian ada spesifikasi file, disebutkan nama database-nya apa, kemudian nama tabelnya atau nama entitasnya adalah admin, lalu gambarkan si admin ini ada apa saja, field-nya, ID admin, nama admin, kemudian tipe datanya apa, jangkauan atau size-nya berapa, lalu yang jadi primary key-nya siapa, itu dijelaskan di spesifikasi file. Semua tabel yang ada di dalam database masukkan ke dalam spesifikasi file. Lalu ada kelas diagram, ini gambaran dari database-nya ya, yang dilengkapi dengan behavior-nya. Apakah dia bisa ditambah, update, delete, itu dijelaskan juga di sini. Gambarannya hampir sama seperti entity relationship diagram, hanya ditambahkan behavior-nya dia ngapain gitu ya. Kemudian ada sequence diagram ya, jalannya dari setiap form digambarkan. Kalau sequence ini gambarannya memang setiap form ya, jadi jangan satu sequence untuk satu sistem, jangan, tapi setiap form, misalkan di sistem kalian itu ada form pendaftaran, ada form pembelian, misalkan seperti itu. Nah, itu dijelaskan satu-satu sequence-nya. Lalu ada user interface, apa saja yang digunakan untuk bisa menjalankan sistem yang kalian buat gitu, kayak misalkan hardware-nya apa yang dibutuhkan, software-nya apa yang dibutuhkan, dijelaskan di user interface. Lalu ada deployment diagram ya, digambarin aja sesuai dengan contoh, nanti ya kalian masukin sesuai dengan database kalian. Lalu rancangan input dan rancangan outputnya, jadi tampilan inputnya seperti apa nih, form pendaftaran tuh kayak gimana sih, dikasih rancangannya ya. Kemudian output, misalkan berarti kan kalau output tuh laporan biasanya ya. Nah, rancangan laporannya itu seperti apa? Digambarkan juga di sini. Setiap ada rancangan input dan rancangan output dimasukkan di 3.4.8 dan 3.4.9 seperti itu. Lalu bab 4 ada penutup, itu kesimpulan dan saran. Daftar pustaka, ini kalau misalkan kalian pakai Mendeley,
nanti tinggal di insert bibliografinya aja di sini di daftar pustaka ini, nanti dia muncul otomatis semua. Kalau di bab 2, bab 3-nya menggunakan jurnal ya, atau menggunakan buku yang diambil kalian insert dari Mendeley-nya, insert citation-nya ya, nanti tinggal di insert bibliografi di daftar pustaka. Terus ada daftar riwayat kelompok, dijelaskan nama kelompoknya, siapa saja personilnya, dijelaskan biodatanya aja, kayak daftar riwayat hidup gitu ya, dijelaskan di daftar riwayat kelompok. Kemudian lampiran-lampiran. Nah, lampiran ini kalau misalkan sistemnya udah jadi, tampilannya seperti apa. Jadi kalau di bab 3 tadi ada rancangannya, rancangan desainnya seperti ini. Nah, nanti di lampiran ini kalian lampirin deh. Oh, tadi di bab 3 rancangan form pendaftaran seperti ini. Kita lihat nih hasil jadinya seperti apa sih adanya di lampiran seperti itu. Atau yang tadi di dokumen inputan, dokumen outputan itu masukin di sini lampirannya A1, A2 dan seterusnya sampai B1, B2 dan B3 dan seterusnya. Nah, ini adalah latihan soal pertemuan 3. Ini silakan dijawab nanti di komen ya. Disebutkan aja nama, NIM, sama kelas. Lalu jawabannya apa? 1 sampai dengan 5. Ini nomor 3. Nomor 4. Dan nomor 5. Nah, kalau tugas ini, kalau latihan ini jawab aja di komen di YouTube ya nanti. Kalau yang tugas tadi, kalau setiap pertemuan itu dari pertemuan 3 sampai pertemuan 6 kan ada studi kasus. Nah, itu kalian buat kelompok, nanti hasilnya di-upload di Google Drive. Lalu nanti link Google Drive-nya dimasukkan di MyBase. Seperti itu saja untuk tugas studi kasus ya. Kalau latihan-latihan ini di komen YouTube aja. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan 3 ini, mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa dimengerti. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.